Jadi, hari ini aku dan temanku mau ke Solo Grand Mall menggunakan batik Solo Trans dengan dibantu Google Maps yang memiliki fitur lengkap. Contohnya kayak ini nih, kita bisa cek rute dan halte yang dilewati sampai ke tempat tujuan dengan jelas. Google Maps dilengkapi AI yang benar-benar bermanfaat karena memiliki berbagai fitur seperti Immersive View for Routes. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat setiap langkah perjalanan mereka dengan cara yang lebih interaktif dan detail. Yang kedua ada Lens in Maps. Fitur ini menggunakan AI dan augmented reality untuk membantu pengguna memahami sekitar mereka seperti ketika mereka menavigasi kota baru atau menemukan tempat-tempat yang tersembunyi di sekitar mereka. Yang ketiga ada Detail Street Maps. Fitur ini menunjukkan lebar jalan yang akurat serta detail tentang di mana trotoar dan penyeberangan di suatu area sehingga orang dapat lebih memahami tata letaknya dan cara menavigasinya. Yang keempat ada Thematic Results. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mencari aktivitas dan tempat makan dengan lebih mudah. Yang kelima ada Enhanced Search Tools. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan pertanyaan yang lebih umum dan mendapatkan hasil yang lebih relevan. Yang keenam ada Realistic Buildings. Fitur ini menampilkan bangunan yang lebih realistis pada peta untuk membantu pengguna lebih memahami di mana mereka berada saat berkendara di pusat kota. Yang terakhir ada EF Charging Information. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat stasiun pengisian kendaraan listrik yang cocok untuk kendaraan mereka. Sebelumnya aku mau jelasin dikit nih kenapa aku mau makan selat Solo. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, dan terjangkau untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan juga dapat diartikan sebagai ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Ada beberapa aspek yang meliputi konsep ketahanan pangan, yaitu pertama, aspek ketersediaan pangan. Yang kedua, aspek akses pangan, dan yang ketiga adalah aspek pemanfaatan pangan. Selat Solo adalah makanan yang patut dilestarikan karena merupakan makanan yang mencerminkan ketahanan pangan. Dilihat dari aspek ketahanan pangan, selat Solo dapat memenuhi semua aspeknya. Aspek yang pertama, ketersediaan pangan. Bahan selat Solo tersedia di mana-mana. Selat Solo terdiri dari daging sapi yang direbus dalam kuah encer yang terbuat dari bawang putih, cuka, kecap manis, kecap Inggris, air, serta dibumbui dengan pala dan merica. Makanan ini kemudian disajikan dengan sayur-sayuran seperti kentang, selada, dan wortel. Aspek kedua yaitu akses pangan. Selat Solo dapat dibuat dengan bahan yang terjangkau dan mudah ditemukan di mana-mana. Aspek terakhir adalah pemanfaatan pangan. Selat Solo terdiri dari daging sapi sebagai protein, kentang sebagai sumber karbohidrat, wortel dan selada sebagai vitamin. Jadi, kebutuhan gizinya bisa cukup terpenuhi dan dapat menjaga kesehatan tubuh. Kita menggunakan batik Solo Trans untuk memperkenalkan transportasi yang ada di Solo. Batik Solo Trans ini memiliki 6 gerbong dengan rute yang berbeda, namun memiliki titik temu yang memungkinkan untuk melakukan transit. Pada awalnya, kita ingin menggunakan Grab Wheels, namun sudah tidak ada di Solo Grand Mall. Mengapa Grab Wheels? Karena Grab Wheels menggunakan listrik yang dapat mendukung ketahanan energi. Ketahanan energi adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup. Ketahanan energi nasional dapat dinilai berdasarkan pendekatan 4 aspek, yaitu harga yang terjangkau, kemampuan akses, ketersediaan energi, dan ramah lingkungan. Melihat dari aspek-aspek yang tadi disebutkan, Grab Wheels sangat cocok dengan aspek-aspek tersebut. Harga dari sewa Grab Wheels sangatlah terjangkau. Pada tahun 2019, harga Grab Wheels sekitar 5-10 ribu per 30 menit. Grab Wheels dapat dengan mudah ditemui dan diakses melalui aplikasi. Bentuknya yang minimalis juga memudahkan kita untuk melewati akses yang minimalis pula. Terlebih lagi, Grab Wheels sangat ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara maupun polusi suara. Grab Wheels juga tidak membuat jalan menjadi penuh ataupun macet.
Itulah mengapa kita membutuhkan hal semacam Grab Wheels yang dapat memudahkan kita walaupun ada mobil dan motor listrik, namun skuter listrik ini lebih terjangkau. Oh iya, aku juga mau info ini sama teman-teman. Kalau di Sekolah Vokasi UNS ada salah satu program studi yang berhubungan dengan pariwisata, yaitu UPW atau Usaha Perjalanan Wisata. Nah, UPW ini sudah bekerja sama dengan banyak pihak. Lalu, mengapa sih ada pendidikan vokasi? Karena pendidikan vokasi ada untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar tercipta lulusan yang siap terjun ke dunia kerja dan lebih banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, lulusan dari UPW ini bisa menjadi yaitu prawisata atau tour guide, perancang paket wisata atau tour planner, konsultan perjalanan wisata atau travel consultant, dan sebagai penyelenggara acara. Nah, lulusan dari UPW ini mempunyai peluang untuk langsung bekerja menjadi tour guide yang bisa menemani perjalananmu ke Solo untuk mencoba makanan khas Solo yaitu salad Solo. Bahkan, lulusan UPW juga bisa merancang paket wisatamu ke Solo untuk mencoba makanan khas Solo yaitu salad Solo. Thank you semuanya udah temenin aku dan temanku jalan-jalan hari ini. Jangan lupa ya buat mampir ke Solo dan cobain salad Solo. Dadah!